Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dandi Maulana dengan NIM 20111010163, jurusan HKI Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hafizul Ahdi selaku penguji pada ujian kompetensi pendukung, yang mana ujiannya dalam hal ini adalah perihal mediasi juga perihal BKKI. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang mediasi peradilan agama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian ataupun solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi mediasi itu adalah yang berperan di situ ada mediator, ada orang yang dimediasi, yaitu para pihak. Mungkin kurang lebih para pihaknya ada satu atau dua atau bahkan 3 orang. Dan mediasi itu sendiri ada 2 macam. Mediasi yang dilakukan di pengadilan dan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Kemudian beberapa jenis perkara yang dimediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Jadi perkara yang sudah diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga itu tidak bisa dimediasi. Selain itu juga ada pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Itu menurut pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi semua sengketa yang merupakan sengketa perdata maka wajib hukumnya untuk melakukan mediasi atau upaya perdamaian. Kemudian beberapa tahapan proses mediasi, salah satunya adalah dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada pihak mediator yang ditunjuk. Kemudian proses mediasi itu paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jadi mediasi itu waktunya paling lama adalah 40 hari setelah hari kerja. Kemudian setelah itu bisa diperpanjang kembali paling lama itu 14 hari setelah berakhirnya 40 hari tadi di awal. Kemudian jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Hal itu sesuai dengan pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kemudian perihal mediasi itu sendiri tidak harus dilakukan di satu tempat. Jika para pihak yang memerlukan mediasi itu merasa mediasi itu bisa dilakukan secara alat komunikasi online atau via handphone, via Zoom, WA, video call,
dan seterusnya, maka selama itu mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang perlu mediasi, maka hal itu boleh-boleh saja. Kemudian beberapa kewenangan mediator. Mediator itu adalah pihak yang melakukan atau orang yang melakukan mediasi. Kemudian mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati, atau telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kemudian jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Hal itu juga sesuai dengan pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Kemudian selain itu, beberapa kewajiban mediator, salah satunya adalah mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Jadi mediator itu tidak memihak pada salah satu pihak, tetapi mediator itu berusaha melakukan proses yang terbaik agar sengketa atau permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik tanpa memihak satu pihak manapun. Kemudian jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan jika yang dicapai dan ditangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Nah, selain itu, sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang membuat iktikat tidak baik. Selain itu, para pihak yang wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Kemudian, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Hal itu juga sesuai dengan pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2008. Beberapa tugas mediator yang perlu diketahui juga, salah satunya adalah yang pertama, mediator wajib memberikan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Jadi mediator bisa menentukan waktunya agar kedua belah pihak bisa saling bertemu, sehingga di pertemuan itu bisa mencapai satu kesepakatan. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selain itu, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kemudian, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Hal itu juga selaras dengan pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008. Kemudian jika setelah batas, nah tadi dijelaskan bahwa batas maksimal adalah 40 hari, dan kemudian jika batas waktunya 40 hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008,
mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah penerimaan pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ketika para mediator, para pihak yang dimediasi tidak mencapai kesepakatan lebih dari 40 hari, maka mediator wajib menyatakan bahwa mediatornya gagal dan hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan ke proses berikutnya. Kemudian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud di atas berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak hari pertama para pihak menyampaikan keinginan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Hal itu juga sesuai pada pasal 18 Perma nomor 1 tahun 2008. Kemudian ada beberapa tahapan penyelenggara mediasi. 1. Tempat penyelenggara mediasi. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggara mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Nah, hal ini menurut pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, hal ini mediator hakim jelas bahwa mediator hakim harus melakukan mediasinya di ruang pengadilan. Kemudian juga tidak dikenakan biaya. Selain itu, para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Kemudian selain itu, hakim dihadapkan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat sebagai berikut. Beberapa syaratnya salah satunya adalah 1. Kesepakatan itu sesuai dengan kehendak para pihak. Jadi tidak ada pemaksaan karena para pihak sudah sepakat tentang beberapa hal yang sudah dimediasi tadi. Selain itu juga hal itu bisa mencapai kesepakatan dengan syaratnya salah satunya adalah tidak bertentangan dengan hukum. Jadi kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya yang keempat, dapat dieksekusi. Selain itu dengan iktikat baik. Hal itu juga sesuai dengan pasal 23 Perma nomor 1 tahun 2008. Mungkin perihal mediasi, penyampaian mediasi cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.